Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Agusman dari kelas 10 IPS 1. Pengertian: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan: ada beberapa tujuan dibentuknya OJK. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut. A. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. C. Keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang atau di sektor perbankan, di sektor pasar modal, di sektor perasuransian, dana pensiun, lalu juga di lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Menetapkan peraturan pelaksanaan UU RI Nomor 21 Tahun 2011. B. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. D. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. E. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. F. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. G. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuler pada lembaga jasa keuangan. H. Menetapkan struktur organisasi di infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dari kewajiban. I. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. B. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. C. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan, perilaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. D. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. E. Melakukan penunjukan pengelola statuter. F. Menetapkan penggunaan pengelola statuter. G. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. H. Memberikan dana atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Struktur Dewan Komisioner. Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang yang anggotanya ditetapkan dengan keputusan Presiden. Mereka memiliki hak suara yang sama. Hubungan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain: A. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank. B. Sistem informasi perbankan yang terpadu. C. Kebijakan penerimaan modal dari luar negeri, penerimaan valuta asing, dan penerimaan komersial luar negeri. D. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. E. Penentuan institusi yang masuk dalam kategori systematical important bank. Dan F. Data lain yang dikecualikan dalam penentuan tentang kerahasiaan informasi. Pelayanan otoritas jasa keuangan terhadap konsumen dan masyarakat berfungsi untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Jasa dan otoritas jasa keuangan berwenang memiliki atau melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat dengan cara yaitu memberi informasi dan juga mengedukasi masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan serta produk-produknya. Selanjutnya adalah meminta lembaga keuangan untuk menghentikan aktivitas mereka apabila aktivitas tersebut merugikan masyarakat. Dan tindakan lainnya yang dianggap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Struktur Dewan Komisioner. A. Seorang ketua merangkap anggota. B. Seorang wakil ketua sebagai ketua komit etik merupakan anggota. C. Seorang kepala eksekutif pengawas perban merangkap anggota. D. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar model merangkap anggota. E. Seorang kepala eksekutif pengawas peransuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya merangkap anggota. F. Seorang dewan audit merangkap anggota. G. Seorang yang membidangi eksekusi dan perlindungan konsumen. H. Seorang anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan seorang anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan penjabat setingkat STI Kementerian Keuangan. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas: A. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator. B. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota. C. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. D. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.